Kalau ini kan 8. 8 triliun dari 10 triliun. Jadi ini kira-kira 80%. Artinya, ingat ini 27 miliar. Oke. Yang kemudian ketiga, motif mengembalikan apa? Dikembalikan kepada terdakwa melalui pengacaranya ya, oleh seseorang inisial S untuk membuka kotak Pandora. Kurang lebih 27 miliar rupiah ini ya, dalam bentuk dolar itu. Maka harus diperiksa orang yang mengembalikan uang tersebut kepada pengacaranya terdakwa. Kenapa? Karena di situ akan jelas apakah dia menerima memang terkait dengan perkara tersebut, apakah dia menerima untuk pencucian uang atau untuk yang lain. 27 miliar ini harus diperjelas siapa yang menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Kalau dulu saya memanggilnya Dinda, tentunya sekarang berubah nih panggilan saya sama dia karena saya sudah tidak bersama-sama lagi di satu institusi. Dulu kami berdua sama-sama di institusi Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya langsung saja memperkenalkan Yudi Purnomo Harap. Apa kabar Adinda? Pak Yudi. Siap, alhamdulillah baik. Baik Bang. Yudi ini mantan penyidik KPK yang dikeluarkan oleh Firly Bahuri dan mantan ketua wadah pegawai. Ya. Pak Yudi, ini ada yang menarik nih. Kita mau diskusikan hari ini tentang korupsi BTS di Kementerian Kemeninfo. Ini kan heboh nih Mas Yudi ya. Berapa itu? 8 triliun. Kerugian negara sekitar 8 triliun dari proyek 10 lah ya. Ya, jadi disinyalir terdapat kerugian negara 8 triliun. Ini kan luar biasa sekali ya kalau kita dengar. Cuman banyak yang ironis. Kenapa banyak yang ironis? Tiba-tiba di dalam dakwaan ya, kalau kita lihat itu kan banyak ada sejumlah nama-nama politisi yang menghilang. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai yang diterima langsung. Ya, itu kan jauh sekali dari jumlah kerugian negara. Bisa nggak Mas Yudi menjelaskan apa sih yang terjadi atau bagaimana perkara ini sebenarnya, modusnya? Sebagai seorang penyidik ini pasti pengalaman nih. Kita harus mendengarkan nih dari Yudi sebagai mantan penyidik. Jadi ketika kita sebagai penyidik ya, Pak ya, kan kebetulan kan zaman Pak Abraham gitu ya. Kita artinya sudah kurang lebih penyidik saya hampir lama lah ya. Jadi sudah banyak pengalaman dan saya ngelihat kasus korupsi BTS ini cocok ya, hampir identik lah dengan IKTP. Oh, agak mirip-mirip. Agak mirip-mirip. Gitu Apanya kan. mirip ini? Modusnya atau kerugian negaranya? Ya mulai dari jumlah kerugian negara sampai triliunan, gitu kan. Pelakunya juga high class. Oh gitu iya, kan. Benar-benar. Kemudian diduga banyak yang terlibat, gitu kan. Mirip banget ya? Hampir mirip lah. Artinya kemudian ada proyeknya, kemudian ada aliran dananya, mungkin hampir lengkap lah. Kemudian ada petinggi di Republik ini yang terlibat gitu kan. Dalam hal ini kan kalau proyek BTS kan menteri. Nah, mengapa ini ramai? Ya, tentu kita tidak usah membicarakan tentang politiknya gitu ya. Kita bicara tentang hukumnya, tentang jabatannya. Menteri. Rasanya sudah lama sekali gitu ya. Tidak ada menteri yang tersangkut kasus korupsi ya kan, kemudian ditangani. Terakhir kan kita apalagi oleh kejaksaan gitu kan. Kalau di KPK masih ada mungkin ya? Di KPK kapan terakhir? Terakhir kan waktu Bansos ya, Juliari Batubara, Mensos sama Edi Prabowo ya, KKP kasusnya itu ya. Mas Yudi masih ada di dalam ya? Masih. Belum ditendang keluar? Belum tendang. Setelah itu ditendang? Setelah itu tendang. Karena kita nanganin high class gitu kan. Nah, kemudian pertama kan karena figurnya menteri. Kemudian ketiga ini terkait dengan nama proyeknya dulu Bang. Proyeknya kan idealis sama kayak IKTP. Proyek idealis bahwa semua warga negara itu satu data. Ya kan? Single data. Single ya kan? Single identity number. Artinya sehingga kita bisa mudah lah itu bayangan kita. Bayangan saya. Ada sesuatu yang yang idealis. Sama kayak ini. BTS kan idealis bahwa yang daerah-daerah terpencil bisa mengakses. Bisa akses. Jadi bisa 4G gitu kan. 4G. Jadi kalau mereka buka medsos atau buka yang berat-berat dan sebagainya gampang lah. Jadi kalau, walaupun dia di pelosok dia tetap bisa mengakses. Dia tetap bisa. Termasuk misalnya bisa juga digunakan untuk
misalnya kayak pupuk subsidi kan harus Pak, kalau misalnya digunakan kartu tani gitu kan, gitu ya. kan udah Kalau kartu tani sinyalnya- harus pakai akses ya? Iya, harus pakai dong kan sinyal gitu kan. Bagus kan luar biasa. Jadi idealis lah. Bisa memajukan Iya, tapi kan pertanian. ternyata besar pasak dari apa namanya? Tapi ternyata kan jauh panggang daripada api. Oke. Iya kan? Jadi ternyata sekarang malah korupsinya. Kalau iktp nilai kerugian negara itu kita 2,2 triliun. 2,2. Nah, Ini kalau ini kan 8. 8 triliun dari 10 triliun. Oke. Jadi dulu 5,9 triliun, 2,2. Oke. Jadi ini kira-kira 80%. Artinya ini kan duit, Mak, bukan daun. Oke. Oh, semua orang suka duit gitu kan. Nah, kemudian akhirnya kan kejaksaan menyidik ya. Ya. Dengan bertahap ya, mulai dari vendor-vendornya, kemudian ahlinya ya kan, dan sekarang kan ke menterinya. Nah, Oke. sekarang pertanyaan menarik, apakah menterinya adalah puncak Ya. intelektual dader Oke. dari kasus korupsi BTS? Begitu saya membaca ya informasi, tentu kan yang terbuka oleh publik ya. Iya. Saya nggak tahu yang Yang kita di nggak dalam lihat. atau berkasnya yang nggak lihat ya. Pertama, kok terimanya cuma 17 miliar gitu kan. Artinya kalau dari kerugian negara 8 triliun, Ya. 17 miliar ini terlalu sedikit gitu kan. Jadi ada jomblang ya. Agak jomblang. Jadi itu yang kalau pertama. jomblang itu berarti kayak ada sesuatu gitu. Ada sesuatu, artinya kenapa penerimaan dia cuma 17,8 miliar gitu kan. Oke. Artinya kan bahwa emang segitu yang terima dia, atau Berarti ada orang lagi lain yang menerima. Ya, orang lain yang menerima. Nah, Berarti ada orang lain yang menerima, yang terlibat tapi tidak dilibatkan dalam perkara ini. kita lihat kembali unsur pasal 2, pasal 3, Bang. Oke. Kan nggak harus memperkaya diri sendiri. Orang lain. Atau suatu korporasi. Iya, iya. Kan tinggal di situ saja. Oke. Gitu kan. Nah, jadi kalau saya lihat ya, bahwa fokus dari penyidikan ini untuk topnya sudah selesai. Ya, sudah disidangkan juga. Artinya topnya adalah menteri. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab lah atas proyek tersebut gitu kan. Nah, sekarang paling penting adalah kan kita berantas korupsi kan bukan untuk lu koruptor ini gua hukum 30 tahun, 20 tahun, 15 tahun, 11 tahun gitu kan. Bukan begitu ya? Bukan begitu, bukan untuk menjeraka, bukan untuk membahas dendam dan sebagainya, tapi untuk recovery aset. Oke. Ketika ada korupsi misalnya 3 miliar, 2 miliar, ya itu dibalikin. Nah, sekarang Supaya bisa menyelamatkan kerugian menyelamatkan. negara. Kan itu tujuan. Iya. Tujuan dari Bukan menghukum orang bukan ya? menghukum orang saja, menghukum iya, Iya. jera. Jadi tujuan untuk berantas korupsi kan pertama tentu mengungkap kasus korupsi yang sesempurna apapun. Oke. Ya kan? Kemudian Yang menghukum. kedua menghukum mereka yang bersalah. Iya. Ya kan? Oke. dan Berdasarkan tidak derajat boleh kesalahannya. melindungi yang bersalah tapi dilindungi, itu nggak boleh gitu Oke. kan. Dan yang ketiga, yang terakhir, mengembalikan aset Oke. dari korupsi yang telah dilakukan. Nah, sekarang ketika kerugian negara 8 triliun, Oke. ya kita harus lihat nih, pengembalian 50% saya bagi saya udah bagus. Artinya 4 triliun lah. Oke. Itu sudah bagus. Nah, siapa yang harus mengembalikan? Yang pertama, ya menikmati lah. Iya kan? Jadi Karena- orang-orang yang menikmati. Ya menikmati lah. Nah, sekarang tadi saya katakan bahwa untuk masalah proyeknya, saya pikir sudah selesai lah. Ya kan? Mas, udah ada menteri yang kena gitu kan. Perkara pokoknya dah selesai lah. Oke. Sekarang tinggal kemana uang ini mengalir. Dan kan Pak Abraham dulu yang ngajarin kita. Ya follow the money. Follow the money and follow the suspect. Iya, itu udah apa namanya? Udah baku lah gitu kan. Jadi nggak follow the money-nya. Kan follow the money kan bisa dari apa? Rekening. Oke. Kan rekening kan Tracking rekening ya? iya kan dari pembayaran udah jelas. Dari mana namanya? Pembayaran dari KPPN misalnya kan Iya. dibayarkan ke rekening siapa tuh perusahaan-perusahaannya. Dari situ ke siapa lagi? Ya kan? Ke siapa lagi terima? Wow, bisa berapa lajur kan? Iya. Kalau diambil oleh tunai, Layarnya kelihatan oleh ya? siapa? Ya Layar- kan? layarnya. Layarnya kelihatan. Jadi semacam kayak jaring laba-laba. Kalau ingat kan dulu Pak Abraham kalau kami presentasi, Iya, ya jaring kan? laba-laba. Kalau kita expose, ingat Iya. kan? Kasatgas kan pasti akan ambil nih Pak, ini dari si Yudi, ya kan? Kemudian Yudi ternyata ada 5 jaring. Ya, oke. Dari 5 ini satu ini bisa ketiga, ini kedua. Oke. Ya, sehingga nanti berakhir di sini. Jadi bisa ketemu ya? Bisa ketemu. Ya, nah dari situ kita lihatlah bahwa nama-nama itu kan yang ada itu kan kayak begitu kan juga
perlu dukungan dari PPATK misalnya. Ya, kan tinggal dipanggil saja gitu kan. PPATK-nya? Kok Anda terima uang dari si ini? Kok Anda terima uang dari perusahaan ini? Anda siapa? Loh, Anda kan statusnya bukan orang yang istilahnya terlibat dalam proyek BTS, kok terima duit? Nah, itu yang menurut saya harus ditelusuri. Nah, kembali ke tadi pertanyaan Pak Abraham ya terkait nama-nama yang nggak ada di dakwaan. Ya kalau saya pikir ya memang itu kan hak prerogatifnya jaksa ya, karena kan dalam dakwaan itu kan lebih banyak terkait dengan siapa saja jadi terdakwa. Ya, namun ya walaupun hilang di dakwaan, tapi kan tetap ada di berkas perkara. Jadi sebenarnya tetap bisa ditindaklanjuti. Tetap tidak ditindaklanjuti. Artinya tetap ada di file-filenya lah, file penyidik ada, gitu kan, BAP dan sebagainya itu bisa ditindaklanjuti. Nah, memang inilah permasalahan ketika kasus korupsi yang melibatkan uang banyak, Pak. Permasalahannya adalah ruwet, gitu kan. Ini uang sudah mengalir sampai jauh kalau kita bicara dan kemudian itu pertama. Yang kedua, kita bukan berhadapan dengan anak kemarin sore, Pak. Mereka akan bodoh ketika mereka pakai rekening atas nama mereka, gitu kan, diterima oleh mereka langsung, gitu atau kan, anaknya, atau anak atau keluarganya, atau lagi istrinya, gitu kan. Udah canggih. Tentu ada layering dan komunikasi kan nggak, WA, Pak, bagi duit dong, nah kan nggak begitu. Udah canggih nih. Udah canggih lah. White collar crime. White collar crime. Kalau nggak canggih gitu, korupsi bukan kejahatan luar biasa. Nah, jadi dari sini saya berkesimpulan bahwa ya tentu pertama dalam kasus ini perlu ada whistleblower, Pak. Dulu waktu IKTP kan kita ada whistleblower. Jadi dia membuka ya secara... Membuka, kenapa? Karena korupsi adalah kejahatan tersembunyi, Pak. Yang tahu kan cuma 3 orang, 2 orang. Saya kasih Anda 5 miliar. Kan terima oke. Nggak ada saksi kan? Ya, Ketika akhirnya saya pun mengatakan bahwa si X terima, ya kan saya harus jelaskan di mana, siapa, dan sebagainya. Kalau nggak ada saksi kan unus testis nilis testis, ya kan? Satu saksi bukan, perlu dengan bukti lagi. Nah, satu saksi sebenarnya bisa asal kita punya pembuktian yang lain. Alat bukti lain ya? Betul, misalnya ternyata uang dolarnya pernah ditukar di money changer mana, ya kan? Kelihatan tuh serinya. Nah, kita panggil saksinya. Ya, apakah kalau ini pernah mengembalikan kan ada di slipnya, atau kemudian ada saksi lain yang ikut. Atau ada petunjuk-petunjuk lain lah. Jadi kata Aldebaran nanti akan klop. Inilah sebabnya kenapa kan kita sering OTT kan, ingat Pak Abraham. Kenapa mereka senang pakai uang cash supaya nggak kelacak? Karena kalau dia transfer kelacak ya? Kelacak, tapi kan kita kan dulu kalau OTT kan ada penyadapan, ya kan? Kemudian kita juga melakukan pembuntutan, surveillance gitu kan. Nah, kemudian juga kasus korupsinya jelas gitu ya. Nah, sekarang tadi ketika proyek yang utamanya sudah selesai, ya kan, kasusnya selesai, vendornya, ya kan, konsultannya, menterinya sudah kena gitu kan. Sekarang tinggal aliran uangnya. Kemana? Kemana? Inilah yang menurut saya harus dibuka seluas-luasnya, seterang-terangnya, ya, tanpa privilege menuduh ya. Karena sekali lagi memang ada asas praduga tidak bersalah. Ya, kemudian yang kedua, ya omongannya tuh belum tentu benar. Ya kan? Itu harus dibuktikan. Kan kita membuktikan pertama kan peristiwa pidananya dulu kalau penyelidikan, ya kan? Kemudian kedua, ketika sudah ada bukti permulaan cukup, ya kita tetap tersangka gitu kan. Nah, tadi saya katakan ini akan sulit ketika misalnya saksinya nggak ada gitu kan. Whistleblowernya nggak ada. Akhirnya hanya omongan-omongan dan lain sebagainya seperti itu. Yang menurut saya ya itu kayak kita lah, ada orang menuduh kita begini-gini, tapi kan siapa yang menuduh dia membuktikan, kan dalilnya gitu kan. Nah, ini yang menurut saya harus segera dilakukan pengungkapan secara cepat, ya, kayak misalnya pemanggil, saya pikir apa yang dilakukan oleh kejaksaan gitu ya, memanggil orang-orang yang diduga, kan sudah ada dipanggil tuh, Pak ya, termasuk yang sekarang salah satu menteri gitu kan. Saya pikir itu suatu hal yang bagus gitu ya, bahwa mereka memanggil gitu kan, klarifikasi gitu kan, karena kan juga belum tentu salah juga kan. Orang dipanggil belum tentu salah. Belum tentu salah dipanggil kan, kita harus objektif juga gitu kan. Sekarang ketika sudah dipanggil, ya tentu kan keterangannya sebagai saksi, ya kan kemudian menyangkal gitu kan. Ya memang tuh haknya dia. Nah sekarang kan ketika misalnya sudah disangkal gitu kan, nah sangkal itu kan berarti benar gitu kan, bahwa saya tidak terima gitu kan.
Nah, itu maka pihak penyidik kejaksaan ya juga harus mencari bukti yang lain gitu kan. Apakah memang ada bukti yang lain atau tidak. Artinya penegakan hukum nggak bisa dipaksakan. Kalau nggak ada ya nggak ada gitu kan. Clear, ya distinct gitu kan. Seperti itu Pak. Oke, Mas Yudi, saya tertarik dengan bahwa kan harus ditelusuri tuh layering-layeringnya siapa-siapa. Ini kan kalau kita lihat tiba-tiba kemarin ada berita ada orang yang mengembalikan duit. Itu ada apa sih sebenarnya gitu? Ya, akhirnya kan orang ngepas-ngepasin gitu kan. Iya, kok tiba-tiba ada lawyer yang ngembaliin duit itu apa maksudnya? Nah, pertama saya tegaskan lagi Pak ya bahwa mengembalikan ya uang ya hasil korupsi yang merugikan keuangan negara itu tidak menghapus pidana. Tidak menghapuskan delik Tapi pidananya, bisa meringankan ya. Oke. Sehingga wah ini kooperatif. Oke. Gitu kan? Kemudian yang kedua ya itu terkait dengan apa benar itu uang korupsinya? Apa benar itu uang suap yang diterima dahulu gitu kan? Dan ingat ini 27 miliar. Oke. Yang kemudian ketiga, motif mengembalikan apa? Ya kan? Ya, yang keempat, ya kalau saya lihat kan dikembalikan kepada terdakwa melalui pengacaranya ya, oleh seseorang inisial S kalau nggak salah ya, inisial S gitu kan. Nah, harus diperiksa S ini dari mana sumber uang itu? Ya, apakah uang itu benar yang diterima oleh, apakah dia menerima uang itu yang dulu itu? Atau dia dikasih lagi sama orang, periksa lagi kan? Ya, okay. Jadi, nah apa benar nih uang ini adalah uang terkait dengan BTS? Ya. Loh, kita kan nggak tahu juga Bang. Karena kalau penyitaan kan terkait dengan barang bukti ya, artinya terkait dengan apa namanya perkara gitu kan penyitaan. Ya. Nggak boleh uang dari luar. Uang dari luar. Nah, apakah itu uang tahu saya diplastikin kemarin kan dolar-dolar ya kalau rapi ya dibawa loh. Apakah itu uang yang sama dengan yang dulu terima? Apakah jenis serinya sama? Ya itu kan. Harus kan begitu kan kalau saya penyidik. Ya, benar. Dulu pengalaman Bang Yudi itu harus diperiksa serinya juga ya? Iya kalau misalnya memang terkait dengan apa ya barang bukti apalagi OTT ya, itu kan harus jelas Bang. Jadi nggak boleh berubah. Kalau kan barang buktinya berubah. Nggak bisa kita misalnya uang 1 juta, kita tukar 1 juta nggak bisa gitu kan. Uang lain. Uang lain nggak bisa. Jumlah sama tapi uang berbeda itu nggak boleh kan? Nggak boleh, berarti barang bukti udah tercemar dong. Jadi walaupun sama misalnya 3 miliar, tapi uangnya berbeda itu tidak boleh. Nah, untuk membuka kotak Pandora, 20, kurang lebih 27 miliar rupiah ini ya dalam bentuk dolar itu, maka harus diperiksa orang yang mengembalikan uang tersebut kepada siapa namanya pengacara itu ya, lewat pengacaranya terdakwa. Kenapa? Karena di situ akan jelas. Saya ekstrim ketika bahwa ternyata uang itu nggak ada kaitannya dengan BTS, ya balikin. Gitu ya? Ngapain kita menyita yang nggak ada perkaranya? Jadi penyidik bisa membalikan kalau itu uang bukan terkait. Iya, tapi kan, ya, tapi kalau misalnya itu terkait dengan perkara, harus disita. Harus disita gitu kan, kejar siapa yang nerima. Ini kan lumayan 7 miliar untuk menambah pengembalian aset gitu kan, gitu. Nah sekarang tapi yang menerima itu siapa? Ingat loh, ketika menerima aliran uang korupsi, maka harus dilihat untuk apa dia menerima. Itu yang harus ditelusuri Pak. Apakah dia menerima memang terkait dengan perkara tersebut? Apakah dia menerima untuk pencucian uang, gitu kan? Atau untuk yang lain? Nah ini kan masih misteris nih. Jadi sekarang faktanya adalah uang ada. Ini 27 miliar. Kemudian rame. Ada orang yang katanya dikasih 27 miliar. Ya kalau kita pakai ilmu cocok logi, mau cocok nih kan? Tapi kan kita pakai ilmu hukum. Wah, bukan cocok logi. Iya. Jangan-jangan bisa jadi ini apa namanya? Malah untuk menjerumuskan orang tersebut gitu kan? Yang disebut 527 miliar bahwa ketika dia periksa, dia menyangkal tiba-tiba ada yang membalikan. Oh, ini nih uangnya dia. Kan bisa juga kita. Menekan-nekan seperti itu. Banyak analisis yang bisa kita pertajam dari 27 miliar ini, Pak. Gitu. Bisa jadi kan, wah, apa namanya? Loh, kok jadi kayak, loh, dia diperiksa kemudian ada yang membalikan. Loh, kan ini kan padahal yang membalikan bukan dia. Kalau dia jangan mengakui gitu kan. Ya. Jadi di sini keanehannya menurut ini keanehan menurut saya. Karena gitu kan? ada orang yang mengembalikan, tapi yang bersangkutan menyangkali. Iya kan, enggak ada yang mengembalikan. Gitu kan? Kemudian ketika diperiksa kan Menpora mengatakan tidak terima gitu kan. Terkait dengan tuduhan itu. Tapi tiba-tiba ada yang membalikan. Ini saya pikir, loh ini apa untuk menjelekkan Menpora juga bisa dilihat seperti itu gitu kan. Bahwa, oh lu boleh nyangkal tapi ada yang kembaliin kan lucu gitu kan. Makanya sekali lagi Pak,
27 miliar ini harus diperjelas siapa yang menerima. Apakah menerima memang atas nama dia? Ingat loh bahwa belum tentu yang menerima itu bahwa emang itu hak dia. Kan kadang-kadang kita dulu ingat Pak, yang menerima supir. Tapi kan supir one behalf. Ya kan, ajudan. Iya. Kan nggak Pak kalau kita OTT kan ya, tapi akhirnya ketika kita nangkap ajudannya baru kita ke rumah bupatinya gitu kan, kita tangkap bupatinya kan. Walaupun dia ngeles, wah kan saya nggak terima uang. Anda nggak terima uang tapi Anda nyuruh. Nah, ini ada bunyi komunikasinya kan. Ada hasil komunikasinya. Betul. Nah, sekarang harus diungkap S ini siapa? Apa hubungannya dengan BTS? Kalaupun nggak ada hubungan dengan BTS, dia mengembalikan uang tersebut setelah dia menerima misalnya gitu kan dari siapa? Atas nama siapa? Gitu kan. Pak, kan menerima uang Pak gini, kan kayak misalnya orang Pak ya. Kita bukan siapa-siapa, nggak mungkin ada orang ngasih uang 5 miliar pada kita, gitu kan? Ya kan? Iya. Ya kayak gini lah, Supir. kayak pejabat-pejabat. Kayak supir nggak mungkin dikasih. Iya, nggak mungkin buat supir kan? Iya. Kayak pejabat lah. Ketika dia menjabat, gitu kan? Terus ada yang kasih duit. Pasti orang masih kasih duit, kasih parcel lah minimal ya. Coba atau bisa jadi kalau hari raya keagamaan satu gudang kali parcelnya. Coba begitu dia nggak menjabat Pak. Ya kan? Ada orang WA aja udah bagus, Pak Samad hari raya kan? Kenapa? Karena dia nggak menjabat. Ya pejabat ini kan dia bisa bertindak sebagai tumbuhan yang ganas gitu kan, korupsi gitu kan, atau dia juga jadi manis orang-orang yang ngasih ke dia gitu kan, tumbuhan yang bagus gitu. Nah, disitulah maka saya melihat ya kotak Pandoranya belum terbuka 100%. Jadi kesimpulannya Mas Yudi, kasus BTS 4G ini kotak Pandoranya belum terbuka. Betul. Itu yang intinya. Betul. Masih panjang. Masih panjang. Berarti kalau masih panjang belum terbuka, ada dugaan bahwa sebenarnya masih ada orang-orang lain yang terlibat. Iya, bisa jadi gitu. Kita lihat IKTP, Pak. Oke. IKTP kan kita mulai dari pertama itu pejabat di Kemendagrinya, kemudian ke vendornya, ya kan, anggota DPR-nya, gitu kan, kemudian ke mana, ke panitia ahlinya, gitu kan, kemudian dirut dari konsorsiumnya, gitu kan. Jadi kemana-mana, bahkan orang yang dia nggak menang tender, dia bisa kena juga, gitu kan. Karena dia dapat kecipratan. Dapat juga kecipratan, gitu kan. Nah, ini yang menurut saya ya masyarakat harus bersabar gitu kan. Dan kita tentu berharap ya sekali lagi karena kasus IKTP kan kontinuitas. Ya kita berharap ya memang nggak bisa tahu-tahu blok segini, enggak, tentu bertahap lah penyidikan. Kita harus rasional juga gitu kan. Kalau kita di KPK kan begitu ada yang masuk sidang dengan keterbatasan SDM, ya kan sedikit jumlahnya. Iya, pasti kejahatan juga mungkin sama juga kan. Nanti begitu ada yang udah masuk ke penuntutan, nanti penyidiknya mencari lagi yang lain. Jadi menurut saya ya memang nggak bisa simsalabim penyidikan. Jadi KTP aja masih berlangsung sampai sekarang. Jadi menurut Bang Yudi, kasus BTS 4G ini masih panjang ya? Masih panjang. Ini seperti yang katakan ya banyak klasternya gitu kan. Jadi harus per klaster-klaster ya? Klaster-klaster. Jadi mungkin klaster yang penanggung jawab klaster ini mungkin ya sudah level atasnya kena ya. Nah kita nggak tahu nih level bawahnya ya. Tapi minimal level topnya udah kena lah. Tinggal level-level berikutnya. Oke, ada tadi yang menarik bahwa penerimaan itu kan bisa saja terkait dengan korupsi dan bisa juga terkait dengan pencucian uang. Tapi kan kalau dia terkait dengan pencuci uang, maka itu tidak bisa ditelusuri lebih jauh kalau terdakwanya itu tidak diintegrasikan terhadap undang-undang, didakwakan undang-undang pencucian uang kan? Ya, sebenarnya itu teknis aja Pak ya. Nanti bisa juga bahwa nanti kena lagi gitu di hubungan tersangka yang pencucian uang dengan predikat crime-nya adalah korupsi. Korupsi yang BTS itu kan, atau bisa juga tadi itu adalah dia ikut masuk dalam bagian pasal 2 pasal 3 itu. Tergantung bagaimana hasil pembuktiannya. Jadi saya pikir yang seperti itu teknis ya. Bisa juga bahwa wah ternyata ini dipakai untuk yang lain. Nah, itu yang menurut saya memang kayak lagi pembuktiannya, kemudian informasinya ya tentu masyarakat harus mendapatkan lebih luas seperti itu. Jangan sampai
ya nanti kan kadang-kadang persepsi masyarakat kan melampaui, ya kan, melampaui dari informasi yang ada seperti itu. Jadi berarti kalau ingin saya tanyakan sama Mas Yudi bahwa kalau misalnya kasus ini tidak dituntaskan, tidak diurai seperti tadi yang Mas Yudi katakan, itu bisa saja masyarakat menganggap kasus ini terlalu politis gitu. Ya Kalau tidak politis kan dituntaskan. persepsi lah ya. Iya, persepsi. Ya, yang kedua ya tentu sekali lagi saya masih berkeyakinan lah bahwa Kejaksaan Agung tentu Masih bisa ya? akan bisa lah untuk kemudian menuntaskan. Cuma kan tadi saya katakan ya, kan kita belajar dengan perkara yang pernah kita tangani, Pak. Kita harus realistis gitu. Realistis lah, nggak kita kan kalau misalnya yang lain harus cepat dan sebagainya, tapi kita realistis juga karena kita mantan penyidik gitu Ya, kan. tahu kemampuan ya. Kemampuan gitu kan, nggak mungkin setahun bisa ini, tapi kan bertahap lah pasti kan. Karena ya kan dulu kan kita seperti itu juga, Pak. Makan bisa jadi kita sistem makan bubur dari pinggirnya dulu gitu kan. dulu. Atau kita tim diaduk gitu kan. Jadi kita dari atasnya dulu tergantung mana yang enak, artinya mana yang lebih kuat buktinya gitu kan, Bang. Jadi tapi saya yakin bahwa kan kebenaran nggak bisa ditutupin gitu kan. Jadi bahwa nanti ini sampai tahun depan, sampai tahun lagi ya betul akan masuk berjalan. Nah, sekarang yang bisa dilakukan adalah masyarakat memantaunya. Sekarang tadi saya katakan top levelnya menteri sudah kena. Tapi ketika menteri hanya terima 17,8 miliar. Berarti ada orang lain. Itu ada orang lain, kemudian ya masih kurang dong dengan 8 triliun. recovery asing 8 triliun gitu kan. Artinya kita akan lihat siapa yang paling banyak menerima uang BTS. Itu teka-tekinya, Bang. Jadi Bang Yudi, ada kan suara-suara burung nih di luar juga mengatakan bahwa ya untouchable-nya juga masih ada di luar yang sebenarnya mungkin terlibat, tapi itu sampai detik ini juga belum disentuh pun atau belum sekalipun diperiksa dan lain sebagainya. Itu ada suara-suara burung. Itu kalau menurut kacamata Yudi sebagai penyidik, itu kira-kira bagaimana sih? Kabar bagi kita penyidik ya, kabar burung itu kan Diabaikan. informasi. Ya? Informasi. Oh, informasi. Informasi. Oh, jadi nggak boleh diabaikan. Nggak boleh diabaikan. Misalnya si ini terima, ya kita akan mencari kan. Iya. Dari keterangan siapa. Oke. Ya kalau misalnya nggak ada, ya misalnya kita cek keterangan siapa, kemudian cari misalnya ada di kata rekeningnya ada ini, kita cek rekeningnya kan. Oh, kalau ternyata nggak ada, ya hanya kabar burung aja. Karena kita nggak boleh ngabaikan. Ingat Kak, Bang, waktu kita OTT, ya kan bagaimana tiba-tiba hanya informasi kecil kan? Iya. Wah, ini ada penerimaan gitu kan? Entah ada siapa tiba-tiba Harus direspon. benar. Iya, begitu kita respon benar ternyata ada. Oke. Iya kan? Jadi kita nggak boleh mengabaikan. Oke, jadi sekecil apapun informasi itu nggak boleh Harus kita diabaikan. validasi. Divalidasi Harus kita ya? verifikasi. Verifikasi. Iya. Itu Karena tugas penyidik ya? Harus. tugas penyidik loh. Jadi nggak boleh mengabaikan Nggak ya? boleh, Pak. Oke. Jadi menurut Bang Yudi harusnya kasus ini berjalan sebegitu ya? Ya. Bahwa sekecil apapun informasi itu harus diverifikasi, divalidasi di lapangan ya? Betul. Karena kan penegak hukum kan bekerja pertama tentu berdasarkan hukum ya. Kemudian yang kedua, penegak hukum kan mewakili masyarakat. Oke. Ya kan? Kepentingan masyarakat ya? Mewakili kepentingan masyarakat. Nah, kepentingan masyarakat sekarang adalah ingin kasus BTS itu diungkap setuntas-tuntasnya. Siapa saja yang terlibat. Ya kan? Tidak boleh dilokalisir ya? Jangan dilokalisir. Dan kebenaran itu nggak bisa ditutupi. Oke, kalau begitu saya ingin tanya ke Bang Yudi. Apakah kalau Bang Yudi lihat kasus ini sepertinya, kita kan nggak boleh justifikasi, Ya. sepertinya dilokalisir atau enggak? Kalau saya lihat sekarang belum. Belum. Karena semua yang Tapi indikasi ada? Kalau indikasi belum juga lah. Oh, belum Kita baru tahu ketika nanti udah berakhir, Pak. Oh, baru bisa Baru bisa kita tegas gitu bahwa kan. ini dilokalisir dan tidak? Iya, betul. Makanya kalau misalnya ternyata nanti ini kan persidangan ada. Oke. Penyidikan ada. Artinya kan masih berjalan. Oke. Kalau misalnya ternyata hanya di persidangan aja, mungkin bisa kok persidangan aja. Berarti kan penyidikan masih nggak ada gitu. Ya. Ini kan penyidikannya ada. Oke, Ya kan? langsung. Masih manggil-manggil orang, masih ini. Kecuali kalau dia berhenti, Nah, kalau berhenti juga kok nggak ada yang dipanggil lagi, nggak ada yang di sini, baru kita bisa curiga. Tapi kalau lihat kita kan penyidikan masih berjalan, Oke. kemudian masih dipanggil gitu kan, Oke. masih kemarin mengembalikan, ya kan? walaupun itu tanda tanya, Masih bertanya-tanya, tapi kan setidaknya masih ada proses penegakan hukum, masih ada progres. masih ada progres, Oke. ya kan? Itu aja dulu, Oke. gitu. Karena ya kan kita nggak tahu apa yang ada di dalam, gitu kan? Ya. Kita ruang gelap, gitu kan? Yang kita tahu adalah apa yang ada di publik. Jadi di publik masih jalan, gitu kan? Proses di luar sidang yaitu penyidikannya, gitu kan? Kemudian persidangan. Jadi kita harus menunggu. Mungkin
Bahkan mungkin bisa jadi untuk BTS kita bisa bikin podcast 5 sampai 6 kali. Karena sebenarnya kita tahu ada hal yang baru, ya kan? Betul. Karena saya bilang ini bertahun-tahun. Oke. Tiba-tiba kita nggak tahu besok siapa yang tuduh terima, besok siapa yang dituduh terima, kemudian siapa yang kemudian dipanggil, gitu kan? Nah, siapa yang kemudian mengembalikan? Jangan-jangan nanti akan banyak yang membalikan, malah bagus juga. Oke. Gitu Jadi catatannya Bang Yudi bahwa kalaupun ada nama yang hilang dari dakwaan, itu tidak berarti hilang dari dokumen ya. Iya, nggak hilang, ada terus gitu kan. Iya, gitu. Itu selalu ada gitu kan. Tinggal goodwill-nya penyidik ya. Ya, tinggal bagaimana penyidik yang mampu Menindaklanjuti. untuk menjalankan tugasnya untuk menemukan bukti atau tidak. Tapi Oke. sekali lagi bahwa kita sebagai penyidik kan tentu hasil kerja kita akan dibawa ke persidangan. Oke. Jadi ya makanya tadi ketika ada orang dituduh gitu kan, ya artinya kita harus membukti kalau memang ternyata dituduh tidak menerima, ya harus gentle juga bahwa dia tidak menerima misalnya, ya kan, gitu. Jangan kemudian mengada-ngada, gitu kan. Nah itu yang nggak benar gitu. Oke. Jadi kalau Bang Yudi lihat bahwa kalaupun ada isu tentang ada nama-nama hilang, itu bukan berarti hilang karena orang itu untouchable, orang itu kebal. Oh enggak, justru ketika sudah ada nama-nama beredar, saya pikir itu dibuka ke publik. Oke, ya gitu. kan? Bahwa ini hilang, ditelusuri. Ya itu telusuri itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi saya katakan lagi Bang bahwa bekas perkara kan nggak akan hilang. Itu udah hitam putih gitu kan. Iya. Entah itu BAP saksi gitu kan, itu ada di situ gitu kan, yang istilahnya ada di mana-mana gitu kan. Bahkan kan kalau Pak Bram masih ingat kan, kita kan juga memberikan bekas perkara kepada terdakwa kan. Iya, Di situ betul. semua saksi Wajibannya. ada itu. Jadi terdakwa juga tahu siapa aja yang disebut, siapa kan di situ saksi kan BAP saksi ya. Dia bisa komplain kalau bisa komplain kalau kayak itu. Kenapa cuma saya? Gitu? Iya, Ya. betul. Kenapa cuma saya? Yang Betul. lain nggak diperiksa. Betul. Nah, kemudian kita lihat juga ada terdakwa yang lagi disidang. Oke. Ya, dan kemudian kita berharap ya mereka mau jadi justice kolaborator ya, Iya. JC, dan ketika menjadi JC ingat ada beberapa syarat, Pak. Jadi Pertama, ini saya tertarik. Jadi kalau misalnya terdakwa menteri ini dia mau menjadi justice kolaborator, membuka seterang-terangnya agar kasus ini bisa terbuka dengan luas, maka dia bisa hukumannya ringan. bisa lah, karena kan dia kooperatif itu pertama. Dan Kemudian membuka kedua, ya. JC Syaratnya itu kooperatif dan membuka. Membuka. Dan yang dia buka itu benar. benar gitu kan. Kan bisa saya dia membuka Oh tapi nggak bisa, benar. Oke. bisa kan kita juga sering beberapa di persidangan, oh si ini terima sini, begitu telusuri nggak terima. Oke. Oke, tapi yang paling penting adalah ketika dia membuka di persidangan, kan itu jadi fakta persidangan. Oke, jadi kesimpulannya yang bisa dikategorikan sebagai justice kolaborator membuka dan yang dibuka itu benar. Betul. Oke, Kalau oke. nggak, kalau misalnya hanya ngomong doang, ya nggak bisa. Nggak bisa ya. Seperti itu. Termasuk juga, ya dia bukan pelaku utama. Makanya tadi saya katakan, Pak, apakah menteri ini pelaku utama? Oke. Dengan saya penerimaan dia yang 17,8 miliar. Kalau dari sisi penanggung jawab, iya. Iya, Ya tapi kan? kalau dengan terima yang kecil, Tapi ketika apakah dia jumlahnya. intelektual leader ya, iya. itu masih diperdebatkan. Iya, apalagi dengan jumlahnya yang kecil ya. Apalagi jumlah yang kecil kan, Iya, masih seperti itu diperdebatkan gitu kan. Berarti masih ada kemungkinan dia bisa memang menerima status bisa menjadi JC. justice kalau JC. Bagi saya dia bisa menjadi, walaupun dia jabatannya paling tinggi ya, Oke. menteri ya, Ya, oke. kan JC itu kan dia bukan aktor utama. Ya. Kan aktor utama kan nggak harus pejabat yang tinggi. Iya, oke. Iya kan? Bisa jadi tadi dia, tapi syaratnya dia berani membuka berdasarkan Bapak dan yang dibuka itu benar, gitu kan? Wah, tenang dia, Oke. gitu kan? Nah, tapi kalau dia ya misalnya dari jaksa kan dakwanya 17,8 miliar ya, dan saya pikir jaksa ketika mendakwakan seperti itu, gitu kan, pasti sudah berdasarkan keterangan saksi, berdasarkan ahli, berdasarkan petunjuk, berdasarkan keterangan terdakwa sendiri, gitu kan. Nah, artinya udah clear lah, gitu kan. Tapi kan sekali lagi tetap kan asas praduga tidak bersalah. Oke. Kita nggak tahu nih putusan hakim nanti kan. Oke. Bisa jadi ternyata hakim nggak sepakat, gitu kan. Oke. Atau juga hakim setuju. Walaupun kalau menurut kesimpulan Bang Yudi sebagai mantan penyidik bahwa walaupun dia menteri dia tetap bisa jadi justice kolaborator ya. Oh, menurut saya bisa. Bisa sekali ya. Bisa sekali. Oke. Itu yang sebenarnya kita dorong gitu kan. Oke, supaya terungkap. Supaya nggak ada persepsi bahwa ini begini, ini begitu. Karena bagi kita kan sebagai, ya saya berarti kan kalau dulu penyidik kan sebagai mantan penegak hukum kan kita nggak mau kita dituduh macam-macam. Oke. Gitu kan. Ya, Dan kita harus tegak lurus. Dan ingat loh, penyidik itu kan agak sulit kita untuk melakukan rekayasa atau apa, karena kan dibawa ke persidangan semuanya. Iya. Jadi nggak Diverifikasi di persidangan. Iya, persidangan terbuka lagi kan. Iya, oke. Wah,
Karena bagi kita penyidik itu ya, apa namanya, berkas perkara itu kan hasil kerja kita. Dan kita mau itu perfect. Oke, Seperti sempurna. itu. Sempurna. Oke, Bang Yudi, Siap. terima kasih atas penjelasan ini membuat orang semakin paham nih Iya. tentang sebeluk-beluk penyidikan tentang kasus korupsi. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu di channel yang memberikan edukasi dan integritas. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up. Siap.